Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sophia Mahmuda, mahasiswa semester 7, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan nomor induk siswa 872031715073, Pancasakti University Bekasi. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar semester 7 Bapak dosen Dr. Supriyadi STP MPD. Video ini ditugaskan untuk menjadi seorang guru yang memberikan materi kepada siswanya melalui aplikasi Zoom atau daring. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau gambar yang terdapat di presentasi saya hari ini. Untuk gambar dan materi bersumber via Google dan Blogspot. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita masih dapat berkumpul dalam via Zoom. Untuk sambil menunggu yang lain, mari kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi di semester kedua ini adalah menginterpretasi peta tentang pola dan bentuk-bentuk muka bumi. Untuk materinya, saya mau screen. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Menginterpretasi peta tentang pola dan bentuk-bentuk muka bumi. Di semester kedua ini memasuki bab 1, yaitu memahami hubungan manusia dengan bumi. Jadi, kita akan mempelajari tentang pengertian peta umum dan peta topografi. Lalu, mengidentifikasi bentuk-bentuk muka bumi pada peta, menguraikan simbol-simbol pada peta umum, dan cara membaca garis kontur atau peta topografi. Untuk peta konsepnya, menginterpretasi peta tentang bentuk dan pola muka bumi, menginterpretasikan peta umum, menginterpretasikan peta topografi, penampang melintang bentuk muka bumi, daratan, dan dasar laut, pola dan objek geografi sesuai dengan bentang alam. Menginterpretasikan peta umum. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dilukis di atas bidang datar atau kertas dengan menggunakan skala dan simbol-simbol yang telah ditentukan. Interpretasi peta adalah memahami simbol-simbol yang ada pada peta. Bentuk-bentuk muka bumi di dalam peta tidak digambarkan ke dalam bentuk yang sesungguhnya, tetapi digambarkan dalam bentuk simbol yang ada pada peta. Sehingga peta adalah sumber informasi yang baik. Dari sebuah peta, kita dapat melihat pegunungan, pantai, dataran rendah, sungai, danau, laut, selat, dan lain-lainnya. Itulah yang disebut interpretasi peta. Next. Pengertian peta umum dan peta topografi. Kalian tentu sudah tidak asing dengan peta, mulai dari peta Indonesia, peta benua Asia, hingga peta dunia. Jika dulu peta tersedia dalam bentuk buku atau lembaran kertas, kini bahkan kalian bisa menemukan dan menggunakan peta secara digital di ponsel pintar. Peta umum adalah peta yang menggambarkan berbagai kenampakan permukaan bumi. Jadi gini,
Kalau kamu berdiri di tanah lapang yang terbuka, maka kamu akan melihat berbagai bentuk muka bumi. Ada yang datar sepanjang mata memandang, namun ada yang bergelombang, bahkan bagian yang menjulang tinggi, bentuk yang tidak sama antara satu tempat dengan tempat lain. Baik dalam hal tinggi rendahnya permukaan bumi yang ada di daratan dan dasar laut. Kesemuanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Peta topografi adalah peta khusus yang menggambarkan struktur muka bumi yang ditunjukkan dengan garis kontur. Di sini ada contoh simbol-simbol pada peta. 3 garis biru, ini artinya sungai. Yang warna hijau artinya rawa. Warna biru artinya danau. Segitiga berwarna merah, gunung aktif. Dan segitiga warna hitam untuk gunung tidak aktif. Di sini ada contoh petanya. Bisa dilihat. Perlu diingat bahwa simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, garis, bidang, warna, dan simbol vektorial. Untuk dapat membaca dan menginterpretasi peta dengan baik, maka kamu harus memahami terlebih dahulu arti dari masing-masing simbol. Dengan memahami arti dari masing-masing simbol, kalian akan mudah menginterpretasi objek-objek geografi dan sebaran dari objek-objek geografi dalam peta. Di sini ada simbol warnanya. Hijau untuk daratan, dataran rendah, dan vegetasi atau hutan. Kuning untuk ketinggian menengah dan daerah kering. Coklat untuk dataran tinggi dan pegunungan. Hitam untuk daerah hunian dan batas administrasi. Merah untuk jalan raya dan batas wilayah. Warna putih untuk daerah puncak gunung dan wilayah negara lain. Biru untuk laut, teluk, selat, samudra, sungai, danau, dan waduk. Sekarang kita bahas peta topografi atau kontur menunjukkan ketinggian dan kedalaman suatu tempat. Di sini ada gambar lereng, cekungan atau depresi, dan bukit. Oke, di sini contohnya peta Jawa Barat. Di zoom ya. Nah, ini garis warna merah ini itu artinya untuk jalan raya atau batas wilayah. Nih. Nih yang merah-merah ini. Tuh. Ini kan batas wilayahnya. Nah, untuk yang hijau, tandanya daratan, dataran rendah, atau hutan. Hutan nih. Peraturan dasar dalam membaca garis kontur. Ini ada 5 dasarnya. 1. Semakin dekat jarak antar garis, maka semakin terjal daerah tersebut. Jadi maksudnya semakin jauh jarak antara 2 titik ketinggian, semakin landai lereng yang ada pada daerah tersebut. Hal ini berlaku sebaliknya. Ketika jarak antar 2 lokasi ketinggian ini tuh jaraknya dekat, maka semakin curam atau terjal lereng yang ada pada daerah tersebut. Yang kedua, garis kontur tidak pernah memotong garis kontur lainnya, namun selalu menutup. Jadi, tidak mungkin garis kontur berhenti tiba-tiba pada suatu ujung, kecuali jika garis tersebut keluar dari area peta. Jadi, satu lokasi memiliki ketinggian yang berbeda. Nah, ini tuh nggak mungkin. Jadi, garis kontur ini tuh akan selalu menutup dengan garis yang memiliki nilai yang sama. Yang ketiga, garis kontur jika memotong sungai akan berbentuk V terbalik dengan ke arah hulu sungai. Dasar sungai yang berketinggian sama dengan lokasi sekitarnya, ada pada daerah yang lebih ke hulu. Yang keempat, garis kontur
Jika memotong jalan akan selalu berbentuk U ke arah lokasi yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh ketinggian jalan yang umumnya lebih tinggi dari lokasi sekitarnya. Yang kelima, garis kontur selalu menunjukkan ketinggian yang sama. Jadi, tidak mungkin suatu garis tiba-tiba berubah nilai ketinggiannya atau terdapat dua nilai ketinggian pada satu garis. Ini untuk gambar garis kontur nomor 3. Nih. Tadi kan katanya garis kontur jika memotong sungai akan berbentuk V terbalik dengan arah ke hulu sungai. Ini kan garis ketinggiannya itu berbeda-beda, jadi dia bentuknya V. Ini yang titik-titik-titik ini untuk sungai. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, di sini ada bentuk-bentuk muka bumi dan permukaan bumi. Bentuk-bentuk muka bumi terdiri dari 4 kenampakan, yaitu 1. Dangkalan. Dangkalan ini berupa dasar laut yang berbentuk menjorok ke arah lautan dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Yang kedua, lereng. Lereng ialah suatu dasar laut yang memiliki kedalaman sekitar 200 sampai dengan 400 yang berupa lanjutan dari dangkalan. Yang ketiga, palung laut. Palung laut ialah suatu dasar dari laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 5.000 meter yang kedalamannya curam, sempit, dalam, dan memanjang. 4. Gunung laut. Gunung laut yakni ialah suatu bentuk gunung yang timbul dari dalam laut ke permukaan dengan kakinya yang berada di dasar lautan. Ini permukaan bumi. Permukaan bumi terdiri atas 2 macam, yaitu 1. Daratan. Bagian bumi inilah yang menjadi tempat tinggal bagi umat manusia, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran ini tuh kayak sungai, terus gunung, ini tuh termasuk dataran. Yang kedua, lautan, yaitu dangkalan atau paparan benua, pinggir laut, ambang laut, gunung laut, palung laut, dan pulau karang. Di sini udah ada gambarnya untuk gunung laut, palung laut, ini punggung laut, ambang laut. Oke, dari sini apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu, saya mau tanya dong. Oke, Yuni. Silakan. Iya, Bu, saya Yuni. Di sini saya mau tanya. Di situ kan tadi Ibu menjelaskan tentang garis kontur ya, Bu ya? Ya. Garis kontur. Oh. Iya, baik. Iya, Yuni. Nah, iya Bu, saya mau tanya, itu apa sih yang dimaksud dengan garis kontur? Apa sih yang dimaksud dengan garis kontur, Bu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Yuni. Oke, langsung aja dijawab. Garis kontur, kita bahas peta topografinya dulu. Peta topografi adalah peta khusus yang menggambarkan struktur muka bumi yang ditunjukkan dengan garis kontur. Nah, jadi garis kontur adalah garis-garis pada peta topografi yang menghubungkan tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Ini maksudnya dari garis kontur. Tadi nih. Nah, ini. Kelihatan? Yuni? Nih. Nih. Iya, Bu, kelihatan.
Iya, Bu. Sudah jelas jawabannya? Jelas, Bu. Oke, baik. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya mau nanya dong, Bu. Oke, siapa tuh yang nanya? Hasna ya? Oke, Hasna silahkan. Iya. Bagaimana sih, Bu, cara kita cara mengambilkan bentuk-bentuk muka bumi agar dapat menjadi sebuah peta gitu, Bu? Oke, terima kasih Hasna. Pertanyaannya. Kedengaran nggak, Bu? Iya, Bu. Iya, kedengaran. Oke. Tadi coba Hasna bisa diulang? Pertanyaannya, bagaimana cara mengambil bentuk-bentuk muka bumi agar dapat menjadi sebuah peta, Bu? Oke, untuk jawabannya. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan bentuk-bentuk muka bumi dapat dilakukan dengan cara, ini untuk pengambilan peta ya, satu, melalui pengamatan langsung terhadap kawasan yang sedang diamati atau dipetakan, sehingga diperoleh data-data yang akurat di lapangan. Dua, melalui foto udara atau remote sensing, yaitu dengan cara penginderaan jauh melalui pesawat udara untuk diambil gambar objek tertentu yang sedang dipetakan. Yang ketiga, pencitraan melalui satelit yang jaraknya hingga ribuan kilometer dari permukaan bumi yang sedang dipetakan. Apakah jawabannya jelas, Hasna? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Agar lebih jelas, Ibu akan swipe slide-nya ya, dari judulnya. Lalu, ini pembahasan kita untuk hari ini, yang tadi sudah dibahas, menginterpretasi peta tentang bentuk dan pola muka bumi, menginterpretasikan peta umum, menginterpretasikan peta topografi, penampang melintang bentuk muka bumi, dataran dan dasar laut, pola dan objek geografi sesuai dengan bentang alam. Di sini menginterpretasikan peta. Boleh dibaca lagi. Lalu, pengertian peta umum dan peta topografi. Nah, lalu di sini ada contoh simbol-simbol pada peta. Perlu diingat ya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, garis, bidang, warna, dan simbol piktorial. Jadi, untuk dapat membacanya,
kamu harus memahami terlebih dahulu arti dari masing-masing simbol ini. Nah, di sini udah ada contoh petanya. Untuk peta umum. Pulau Jawa. Nah, di sini ada simbol warnanya. Untuk peta umum, di sini ada warna di darat dan warna di laut. Ini peta topografi atau kontur menunjukkan ketinggian dan kedalaman suatu tempat. Ini peraturan dasarnya dalam membaca garis kontur. Ada 5 peraturan. Tadi sudah dijelaskan. Ini untuk bentuk muka buminya. Oke, bisa dibaca lagi ya. Nah, ini untuk permukaan buminya. Nah, ini contoh dari peta Jawa Baratnya. Yang tadi sudah dijelaskan. Kalau yang segitiga berwarna merah itu untuk gunung yang aktif, segitiga hitam untuk gunung yang sudah tidak aktif lagi, warna hijau untuk dataran rendah, kuning daerah kering, coklat dataran tinggi atau pegunungan, hitam batas administrasi, merah untuk jalan raya ya, putih untuk wilayah negara lain atau daerah puncak gunung, dan biru biasanya untuk laut, teluk, selat sungai, atau danau. Oke. Sudah jelas ya? Kesimpulannya, peta adalah gambaran permukaan bumi yang dilukis di atas bidang datar atau kertas dengan menggunakan skala dan simbol-simbol yang telah ditentukan. Interpretasi peta adalah memahami simbol-simbol yang ada pada peta, bentuk-bentuk muka bumi di dalam peta tidak digambarkan ke dalam bentuk yang sesungguhnya, tetapi digambarkan dalam bentuk simbol yang ada pada peta. Peta umum adalah peta yang menggambarkan berbagai kenampakan permukaan bumi. Untuk peta topografi adalah peta khusus yang menggambarkan struktur muka bumi yang ditunjukkan dengan garis kontur. Lalu untuk bentuk-bentuk muka bumi, ada kenampakan alamiah, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, sungai, laut, danau, dan selat. Untuk kenampakan buatan manusianya, contohnya jalan, kereta api, jalan raya, pelabuhan, lapangan terbang, persawahan, perkebunan, dan sebagainya. Berdasarkan reliefnya, permukaan bumi terdiri atas 2 macam, yaitu relief daratan
Yang termasuk ke dalamnya adalah gunung, yaitu bentuk permukaan bumi yang menjulang tinggi ke atas yang memiliki puncak lereng dan kaki gunung. Yang kedua, pegunungan, yaitu gugusan yang terdiri atas beberapa gunung. Yang ketiga, lereng, yaitu suatu medan atau daerah yang permukaan tanahnya atau letaknya miring. Untuk pertanyaannya, tadi Yuni Wahyu Anggra ini yang bertanya, apa yang dimaksud dengan garis kontur? Garis kontur adalah garis-garis pada peta topografi yang menghubungkan tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Pertanyaan yang kedua dari Hasna Bilkis. Bagaimana cara pengambilan bentuk-bentuk muka bumi agar dapat menjadi peta? Ada 3 macam untuk pengambilan bentuk-bentuk muka bumi agar menjadi peta. Yang pertama, melalui pengamatan langsung terhadap kawasan yang sedang diamati atau dipetakan, sehingga diperoleh data-data yang akurat di lapangan. Yang kedua, melalui foto udara atau remote sensing, yaitu dengan cara penginderaan jauh melalui pesawat udara untuk diambil gambar objek tertentu yang sedang dipetakan. Yang ketiga, pencitraan melalui satelit yang jaraknya hingga ribuan kilometer dari permukaan bumi yang sedang dipetakan. Sampai sini, apakah sudah jelas? Oke, untuk itu kita absensi terlebih dahulu. Yuni Wahyu Anggra ini hadir? Hadir, Bu. Oke. Iya, Bu. Ubaidillah? Ini apaan? Hadir, Bu. Sania Latifah? Hadir, Bu. Ya, Ubay. Sania Latifah. Sania enggak? Enggak ada nih. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sania lagi kurang enak badan. Gini gitu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sania kenapa, Sania? Iya, Bu. Maaf ya. Ya, enggak apa-apa. Kering, Bu. Nur Hikmah? Ini perhatiin, Bu. Nur Hikmah? Nur Hikmah kemana ini? Next aja Nur Azizah. Bu, Nur Azizah, Bu. Oke, Hasna Bilkis. Hadir, Bu. Oke, Ipi Sapitri. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah. Ahmad Maulana Syarif. Gak ada nih. Izin, Bu. Ada acara, Bu. Oke. Ahmad Dandi Akil, kemana ini? Nggak ada kuota, Bu. Ya Allah. Terus Sri Wulansari. Kemana itu?
Tes. Lagi kurang sehat kali, Bu. Oke. Terus segitu aja. Untuk absensi, udah ya. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan kembali lewat WhatsApp grup. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.